Ya, memang debat seperti kita ketahui bersama akan dimulai pada pukul 7 malam nanti. Ini artinya akan ada 2 jam lagi untuk menanti melihat bagaimana kesiapan ataupun apa yang akan digulirkan oleh para masing-masing paslon ini. Dan selain terus memantau kondisi terkini di lapangan, saat ini sudah hadir di studio CNN Indonesia Anton Ali Abbas, pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement atau biasa disebut dengan CD ya. Mas Anton, apa kabar? Salaman, agak jauh ini Iya, salamannya. Sehat Mas Anton? sehat Mas Iqbal. Mas Anton, baik Mas Anton. Mas Anton ini berbicara soal debat nanti malam. Tentunya kita sama-sama tahu bahwa mungkin kemungkinan besar ini akan dikuasai oleh Prabowo Subianto. Tapi kalau dari pandangan Mas Anton sendiri, apakah betul bahwa ini akan panggung itu akan dikuasai oleh Prabowo? Ya, bahwa topik hari ini kalau kita lihat rekam jejak ya dari Capres 1, 2, 3 memang paling condongnya ke nomor 2. Ya. Karena posisi beliau saat ini adalah Menteri Pertahanan. Dengan kata lain kalau cerita tentang debat hari ini beliau menjadi petahana. Ya. Kalau sudah petahana berarti paling mungkin strateginya adalah defensif. Defensif ya? Iya. Bukan Jadi justru akan... dia hanya mengklaim ini yang sudah dilakukan, ini berhasilan saya gitu. Tapi kan dia nggak bisa menyerang. Sementara nomor 1 dan nomor 3 memang terlihat berjarak dengan topik hari ini. Karena nomor 1 gubernur, akademisi, nomor 3 politisi dan juga gubernur. Gitu. Jadi ada jarak. Karena itulah kemudian strategi yang mungkin dipakai oleh 1 dan 3 adalah ofensif. Berarti akan menyerang terus begitu? Bisa jadi menyerang. Karena apa? Kan ada, kalau saya sebut kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jadi ada banyak ketidaksempurnaan dan itu membuka ruang untuk debat atau diskusi. Jadi dan dalam kajian pertahanan, offensive is the best defense gitu. Jadi strategi menyerang itu adalah strategi pertahanan yang terbaik gitu. Jadi dan saya pikir harapan saya tentu saja dalam debat kali ini itu memang terjadi saling tukar pendapat, tukar ide, tukar pandangan, bukan saling memuji dan saling memaklumi. Itu yang kita khawatirkan. Jadi harapan saya memang terjadi debat. Yang ketiga memang tadi apa yang disampaikan oleh Mas Andi Wijayanto, bahwa topik hari ini itu seakan-akan Jakarta sentris, seakan-akan elitis yang bisa berjarak dengan pemilih. Karena itulah kemudian selain tadi kalau misalnya kita lihat dari rekam jejak dari 3. Tapi kuncinya kemudian bagi saya adalah memang di segmen 1. Bagaimana visi misi yang akan disampaikan dalam segmen 1 itu bisa dijelaskan dengan bahasa yang sederhana. Bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Sehingga tadi kalau percakapannya Mas Iqbal, ini anggaran pertahanan tinggi terus gitu ya. Jadi masyarakat itu bisa tahu, oh ini ya alasannya kenapa kita mau bangun pertahanan, bukan bangun pendidikan, bukan bangun kesejahteraan sosial. Gitu loh. Jadi ada alasan itu. Kenapa? Karena bagi saya ketika Caimin kan, sebelumnya Ganjar juga menyerang, ini kita ngapain beli bekas gitu, Pak Caimin juga gitu. Bagi saya itu memang saya bisa memaklumi gitu ketika kenapa kemudian statement itu keluar. Kenapa? Karena kalau kita membandingkan lagi-lagi kita paling mudah kan membandingkan apa yang sudah dilakukan dulu. Menteri-menteri pertahanan sebelumnya itu mengeluarkan yang namanya buku putih pertahanan. Buku putih pertahanan itu adalah statement resmi pemerintah terkait ancaman, tantangan dan apa alasan kita ingin membangun kekuatan pembangunan dalam 5 tahun ke depan. Sehingga itu ada justifikasinya. Dan menyusun buku putih pertahanan itu adalah amanat dari pasal 16 ayat 4 Undang-Undang Pertahanan Negara nomor 3 tahun 2002. Gitu. Nah, 2003 di era 2008, 2014, 2015 keluar semua tuh buku putih pertahanan. Nah, di eranya Pak Prabowo saya kurang tahu kenapa kemudian Pak Prabowo tidak mengeluarkan itu. Ini sejak Pak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Padahal jadi sebelumnya Pak Purnomo, Pak Ria Mizat, lalu Pak Juwono, lalu juga sebelumnya ada Pak Matauri Abdul Jalil misalnya, itu mengeluarkan semuanya. Secara rinci, secara detail. Jadi memang kalau buku putih pertahanan itu nanti biasanya kita akan sertakan lagi ada namanya postur pertahanan negara, doktrin pertahanan negara, jadi ada lengkap. Termasuk anggaran? Kalau anggaran itu beda lain. Jadi ini adalah justifikasi kenapa kemudian kita akan menaikkan anggaran ke depan, rencana kita membeli A, B, C itu alasannya ini. Karena kita menghadapi ancaman A, B, C, dan E gitu misalnya. Ini
dari 2019 sampai sekarang ini tidak ada. Jadi pemerintah hanya mengeluarkan, Presiden mengeluarkan namanya Jakumhanep, kebijakan umum pertahanan negara yang kemudian diturunkan oleh Pak Menteri, jadi Jakhanek, kebijakan pertahanan negara. Yang semestinya ini pasal 16 ayat 4 Undang-Undang Pertahanan Negara itu jelas. Kementerian Pertahanan menyusun buku putih pertahanan dan sampai sekarang itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Padahal kalau misalnya itu dilakukan, maka apa yang diucapkan oleh Caimin menjadi, oh Caimin nggak baca nih, ancaman kita ini, kenapa kita, kan gitu sebenarnya. Jadinya kita tidak tahu menahu begitu ya? Kita tidak tahu menahu, selain dari tadi kalau nyinggung soal anggaran, Yap. bahwa saya menyoroti bahwa kita itu punya problem nih tentang pertahanan, terutama untuk pemanfaatan. Bahwa survei Transparansi Internasional tahun 2015 dan 2019 itu mengkategorikan Indonesia terkait sektor pertahanan itu berisiko tinggi korupsi. Setara sama Zimbabwe, setara sama Filipina, kita di bawah sama. Itu tahun berapa itu? 2015 keluar, lalu terakhir itu 2021. Jadi ada di awal-awal kepemimpinan Pak Prabowo mulai diambil itu datanya. Gitu. Jadi, nah karena itu tinggi, maka mau tidak mau kan ada banyak nyorot ke sana. Apakah benar misalnya Rp1 yang dibelanjakan itu bebas korupsi? Gitu. Nah ini yang kan kita khawatir. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan sudah mengeluarkan tuh namanya anggaran pertahanan. Di websitenya ada, itu yang hasil audit dari BPK. Tapi cuma sekitar 2 lembar, 3 lembar. Jadi kita langsung dikasih gelondongan untuk anggaran rutin segini, anggaran belanja modal segini. Tanpa kita tahu sebenarnya anggaran rutin yang ada notabene di situ ada gaji, sebenarnya gaji ini diberikan kepada berapa ratus ribu prajurit. Berapa persen itu antara kalau misalnya dibandingkan antara untuk anggaran rutin itu sekitar 30 sampai kurang dari 40%. Itu untuk belanja rutin. Itu termasuk untuk gaji dan lain sebagainya. Gaji. Lalu ada pemeliharaan dan perawatan itu sekitar 30-an%. Lalu di bagian terakhir adalah belanja modal. Alutsista dan lain-lain itu sekitar 30%. Kalau anggaran rutin itu nyaris statis angkanya 30-40. Yang belanja modal yang naik turun. Jadi karena Kemhan itu mengeluarkan sudah 3 kali gitu ya, 2020, 21, 22 itu kelihatan bahwa posnya belanja modal itu nggak stabil di sekitaran 30-an% karena ada kalau nggak salah di tahun 2021 itu mulai anjlok gitu. Mungkin alasannya nanti ini karena COVID gitu ya. Tapi kan selalu alasannya jor-joran kita menganggarkan untuk sektor pertahanan kan untuk modernisasi. Tapi kok seperti ini. Sementara di sisi lain ada kampanye bahwa semestinya namanya anggaran pertahanan itu harus minimal 1% PDB. Kalau komposisi ini kita tidak ubah, jadi ininya 40%, 30-30, maka berapapun kita naikkan, maka kan yang cuma 40 yang akan naik terus. Modernisasinya ya kan gitu-gitu aja. Gitu. Jadi ini yang bagi saya dan saya berharap ini juga dibicarakan gitu. Jadi ketika kita bicara tentang kenaikan anggaran pertahanan, maka kita akan bicara tentang bagaimana transparansi dan akuntabilitas dan bagaimana tata kelolanya. Dan itulah yang ditanyakan juga oleh paslon-paslon lain terkait dengan transparansi itu. Betul gitu. Jadi kalau misalnya emang negara lain nggak nganggap ini rahasia. Rahasia itu kita akan bicara strateginya, detailnya ini kayak apa. Tapi kalau soal belanja, ini untuk 500.000, ini untuk mendanai operasi ini, itu bukan rahasia. Inggris misalnya, anggaran pertahanannya itu dikeluarkan setiap bulan, Mas. Jadi ada tahunannya dan ada bulanannya, worksheet-nya itu dikeluarkan. Baik, tentunya ini menjadi pertanyaan kita juga. Ini ketidaktransparan ini memang sudah berlangsung cukup lama atau baru-baru ini? Nanti Mas Anton bisa jawabnya setelah usai jeda. Ada jangan kemana-mana karena kami akan kembali masih dengan Mas Anton, tentunya dengan topik yang masih hangat untuk debat Capres yang akan berlangsung nanti malam.
Dan kita kembali lagi untuk berbincang dengan Mas Anton di sini yang sudah menemani saya sejak dari tadi. Mas Anton, ini kembali lagi bercerita soal apa yang berkaitan dengan anggaran itu sendiri, yang memang Indonesia sendiri dikatakan termasuk negara yang tidak transparan begitu ya terhadap dengan anggaran-anggaran dana ini. Nah, kalau dari kacamata dari Mas Anton sendiri, sebenarnya apa sih yang akan menjadi tolok ukur? Apakah Indonesia ini nantinya akan semakin baik lagi ke depan dengan presiden, ya kita tidak tahu siapa yang nanti akan terpilih dengan visi misi yang sudah mereka sampaikan itu. Ya, kalau sebagai pengamat ya, sebagai yang mempelajari pertahanan, saya tentu berharap siapapun yang menang itu mau mendorong perbaikan dan penguatan tata kelola pertahanan. Kenapa? Karena kita bicara tentang tata kelola sebenarnya nggak hanya ngomong tentang uang, tapi kita juga akan ngomong tentang perencanaan, gitu ya. Jadi ya perencanaan sampai pemanfaatan. Nah, tata kelola itulah yang harus diperbaiki, diperkuat. Jadi kalau diperbaiki tidak hanya organisasi pelaksananya, tapi juga pengawasnya, gitu ya. Jadi kenapa? Karena ketika kita bilang Mirage kemarin misalnya, itu ditunda, gitu ya, karena keterbatasan fiskal. Bagi saya yang mempelajari, wah berarti ada yang nggak cermat tuh ketika kita melakukan perencanaannya. Semestinya ketika ngomong perencanaan, nggak hanya sekedar ngomong alat ini akan dipakai untuk apa dan lain-lain, apakah suku cadangnya ada atau enggak. Tapi kita akan juga bicara memetakan potensi risikonya adalah ini biayanya dari mana. Berapa rupiah yang kita harus siapkan, utangnya berapa, nanti lendernya siapa aja, A, B, C. Jadi bagi saya kemudian jadi agak aneh kalau misalnya argumentasinya kita adalah keterbatasan fiskal. Kenapa? Loh, perencanaan Anda harusnya sudah dipetakan tuh dari awal. Memang fiskal kita dari awal tuh nggak kuat. Jadi kan kita harus memetakan. Nah, itu jadi tadi ngomong tentang transparansi tadi, bagaimana anggaran itu dimanfaatkan itu adalah satu. Tapi di sisi lain ngomong tentang perencanaan. Jadi perencanaan itu nggak hanya ngomong dari Kemhan kemudian ke Mabes, tapi juga dari Mabes Angkatan ke atas. Bahwa benar ini kapal perang, pesawat tempur Mirage ini memang yang dibutuhkan oleh TNI AU. Memang untuk jadi kita memang saat ini masih banyak yang tua, memang butuh pergantian, iya, tapi bukan berarti kita harus rampangan. Yang penting ada, bukan. Kenapa? Karena ini kita butuh perencanaan dan lain-lain. Jadi setiap perencanaan itu ada flow-nya dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Gitu. Nah, perbaikan tata kelola itu dan juga ada tentu saja di sisi lain karena ngomong tentang perencanaan pembangunan ini ada namanya Bappenas. Nah, Bappenasnya juga harus diperkuat. Gitu. Karena kan dokumen perencanaan itu kan nanti ke Bappenas. Bappenas akan orkestrasi. Jadi ketika misal tadi ada kata ada beresnya, ya Bappenas harus diberi kewenangan untuk bisa memberi sanksi kepada yang nggak benar tadi. Oke, kalau begitu, kalau menurut Mas Anton sendiri, ini terkait dengan pembelian pesawat bekas itu sendiri ya, itu juga menjadi sorotan juga ya, terkait dengan akhirnya bukan dibatalkan, ditunda begitu ya oleh pemerintah. Apakah ini artinya bahwa penundaan itu semata-mata memang karena harus mengutang yang terlalu besar, atau justru ini karena akhir-akhir ini karena jadi sorotan karena terkait dengan pemilu ya akhirnya ditunda begitu. Ini bagaimana pandangan dari Mas Anton? Bahwa itu kan kontraknya sudah tanda tanganin. Tinggal kapan mau bayar installment, kemudian kita bisa efektif gitu ya. Jadi tidak ada, bagi saya sih ngelihatnya tidak ada istilahnya pembatalan. Tinggal kapan kita mau bayar. Cuma memang problemnya bagi saya penting untuk ditinjau ulang gitu. Jadi setiap pembelian. Kenapa? Bahwa ketika kita membeli baru, itu kan pasti akan ada jeda. Jeda, bahwa kalau kapal pesawat baru, alutsista baru itu pasti ada jeda. Dia harus diproduksi dulu gitu ya. Jadi kan untuk jeda selama masa produksi itu kan makanya kita beli barang bekas. Yang namanya kalau istilahnya adalah stop gap. Jadi untuk itu, untuk nutupin kekosongan itu. Tapi kan seringkali ngomong tentang barang bekas itu kadang-kadang butuh retrofit, butuh perbaikan. Ada proses lagi gitu. Jadi bagi saya penting untuk kita lihat dulu. Jadi apakah tadi saya bilang, apakah ketika kita ingin beli barang bekas, gitu ada pagu untuk beli barang bekas, TNI AU itu sudah dilibatkan sejauh mana prosesnya. Lalu kemudian Mabes TNI sudah dilibatkan sejauh mana. Kenapa? Dari TNI AU itu adalah user utama, Mabes TNI ini akan mengatur bahwa pesawat ini itu akan interoperability dengan alat-alatan itu penting. Baru nanti Kementerian Pertahanan lah yang menentukan. Gitu. Jadi itu yang saya pikir bagi saya sih
penundaan itu semestinya memang ditindaklanjuti dengan peninjauan ulang. Apakah memang itu penting untuk kita lanjutkan atau tidak. Baik, Mas Anton, tadi ada beberapa yang kami fokuskan begitu ya, terkait dengan anggaran, lalu juga dengan Laut Cina Selatan, ada juga soal Israel dan juga Palestina begitu. Nah, apalagi topik yang menjadi sangat kuat selain anggaran? Apakah betul kami tadi menunjukkan soal terkait dengan Laut Cina Selatan akan menjadi salah satu isu yang akan dibahas juga? Sebenarnya ada dua. Saya jawab yang Laut Cina Selatan dulu. Laut Cina Selatan itu kan terkait sebenarnya kalau dalam framework besarnya adalah tata kelola keamanan maritim. Ngomong tentang tata kelola keamanan maritim kita itu undang-undang yang mengurusi laut kita itu tumpang tindih. Aktornya ada banyak, overlapping. Nah, ini sebenarnya menjadi penting. Ini ada karut-marut gini, ancaman dari laut, ancaman dari maritim itu besar. Kalau udah misal ada tumpuk-menumpuk gini, overlapping gini, itu jelas pasti kita nggak akan efektif. Bagaimana 1, 2, 3 punya konsep untuk itu. Terkait dengan persiapan debat yang akan berlangsung nanti malam, walaupun begitu tadi kita juga sudah sama-sama mendengar ya Mas Anton ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anies terkait dengan seperti apa debat nanti malam akan dia lakukan, seperti halnya akan seperti diskusi seperti biasa, dan juga tadi yang menarik juga soal netralitas TNI juga sempat disangkut pautkan. Nah, ini bagaimana, apa yang Mas Anton bisa analisakan terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Anies? Saya pikir tadi Pak Anies sudah memberi pesan-pesan bahwa sekalipun nanti Pak Prabowo itu bisa jadi temanya dekat, tapi ada banyak celah loh yang untuk mau diserang. Kita akan bisa nyerang. Dan dia tadi mengumumkan bahwa saya punya pengalaman yang kalau di istilah diplomasi, diplomasi perkotaan. Saya juga jadi dengan kata lain saya bukan orang baru ketika ngomong tentang topik ini, apalagi beliau juga tercatat sebagai pengajar di hubungan internasional gitu ya. Jadi harapannya memang nanti capres nomor 1 dan juga nomor 3, harapan saya adalah mampu untuk kemudian tadi tidak hanya sekedar menyampaikan visi dan misi, tapi juga memang membuka apa kelemahan-kelemahan itu yang kemudian itu bisa didiskusikan. Dan mencari solusi. Mencari solusinya, bukan mencari solusi, tapi memberi tawaran alternatif. Kenapa saya kemudian dipilih? Saya ingin beresin masalah ini. Jangan sampai kemudian masing-masing menyampaikan visi yang sebenarnya tidak connect satu sama lain. Ini jadi jangan-jangan ini barang ABC ini beda semua atau seperti apa? Padahal kan kita ingin Indonesia itu kan bergerak maju ke depan, yang pembangunan kita itu sustain gitu. Jadi bukan membongkar sesuatu yang lama, bongkar baru gitu. Kan itu cost besar. Gitu. Baik, intinya tidak saling menjatuhkan juga, apalagi jangan sampai kejadian seperti debat sebelumnya yang dengan apa namanya singkatan segala macam, apalagi militer juga banyak sekali ya. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, istilahnya banyak sekali. alutsista nih apaan gitu ya kan. Jadi, nah itu gitu. Jadi memang penting untuk nanti jadi moderator juga bisa ikut mengklarifikasi ya, untuk istilah-istilah itu. Baik, Mas Anton, tentunya ini menarik sekali diskusi kita kali ini. Namun sayang sekali kita harus lanjutkan dengan diskusi lainnya bersama rekan saya. Ada jangan kemana-mana. Usai jeda, CNN Indonesia jelang debat Capres Pemilu 2024 akan kembali bersama rekan saya Rifana Pratiwi. Untuk itu tetaplah bersama kami. Mas Anton, terima kasih.